Hai kamu, gue gak tahu kamu lagi ada di fase hidup yang mana sekarang. Lagi sibuk kerja, kuliah, atau mungkin lagi rebahan sambil mikir, kenapa ya hidup gue gini-gini aja? Tapi satu hal yang pengen aku bilang duluan, kamu gak sendiri. Serius, banyak orang ngerasain hal yang sama, ngerasa gak cukup. Gak cukup pintar, gak cukup menarik, gak cukup berhasil, gak cukup jadi versi ideal dari diri sendiri. Capek ya? Kamu mungkin sering banget ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Lihat Instagram, lihat TikTok. Semua orang kayaknya hidupnya keren banget. Ada yang udah nikah, udah punya bisnis, udah beli rumah, jalan-jalan ke luar negeri. Sementara kamu masih struggling ngerjain hal-hal kecil dalam hidup aja udah ngos-ngosan. Rasanya jadi makin kecil, makin gak pede, makin ngerasa gak berharga. Padahal, kamu gak lihat perjuangan mereka di balik layar. Yang kamu lihat itu cuman potongan kecil, yang bagus-bagus doang. Kamu gak tahu, mereka juga pernah nangis tengah malam, pernah gagal, pernah kecewa sama diri sendiri. Tapi, otak kita tuh suka ngeradio. Kita bandingin versi real kita sama versi highlight orang lain. Gimana bisa adil? Rasa kurang itu kadang gak cuma soal pencapaian. Kadang muncul karena kamu dibesarkan di lingkungan yang sering bikin kamu merasa harus lebih baik terus. Gak ada ruang buat salah, gak boleh gagal. Jadi kamu tumbuh dengan beban ekspektasi yang berat banget. Sekarang, setiap kali kamu gak sesuai target, kamu langsung mikir, gue gagal, gue gak cukup. Padahal belum tentu begitu. Kamu udah jalan jauh, tapi kamu lupa buat ngeliat ke belakang dan ngasih diri kamu kredit. Dulu kamu mungkin takut banget ngomong depan umum. Sekarang kamu udah bisa, meskipun masih grogi. Dulu kamu gampang nyerah, sekarang kamu lebih sabar dan kuat. Itu semua pencapaian loh. Tapi kamu suka lupa, karena terlalu fokus ke apa yang belum kamu capai. Coba deh hari ini, duduk sebentar. Ambil napas dalam, terus tanya ke diri kamu, apa sih yang bikin gue selalu ngerasa kurang? Kadang jawabannya bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu terlalu keras sama diri sendiri. Kamu terlalu sering dengerin suara negatif di kepala kamu. Padahal kamu juga butuh dengar suara yang bilang, lo udah cukup kok. Gak usah buru-buru, gak harus langsung sembuh. Tapi coba pelan-pelan, kasih ruang buat diri kamu sendiri, buat percaya bahwa kamu udah cukup, meskipun belum sempurna. Salah satu hal yang bikin rasa gak cukup itu makin kuat adalah karena kamu jarang banget ngomong baik sama diri sendiri. Tiap kali bikin salah dikit, langsung nyalahin. Tiap gagal, langsung bilang, emang dasar gue bodoh. Padahal kamu gak bakal ngomong gitu ke temen kamu kalau dia curhat lagi ngalamin atau bikin kesalahan. Tapi ke diri sendiri, sadis banget. Coba bayangin, kalau kamu punya sahabat yang terus-terusan denger kata-kata kayak gitu tiap hari. Lama-lama dia bisa ngerasa gak berharga juga kan? Nah, kamu tuh sahabat buat diri kamu sendiri juga. Jadi coba perlakuin diri kamu kayak kamu perlakuin orang yang kamu sayang. Emang gak gampang. Gue juga masih belajar. Kadang pas lagi overthinking malam-malam, suara di kepala tuh ribut banget. Kayak ada panel juri yang ngejudge semua hal yang udah kita lakuin. Kamu harusnya bisa lebih baik dari ini. Kenapa kamu selalu gagal sih? Tapi coba deh sesekali dilawan. Ganti dengan suara yang lebih tenang. Kayak, gak apa-apa gagal, yang penting udah usaha. Atau, hari ini berat, tapi kamu udah berhasil ngelewatin, keren loh. Terus, kamu juga gak perlu validasi dari semua orang buat ngerasa berharga. Ini susah, apalagi kalau kamu tumbuh di lingkungan yang suka bandingin atau ngasih pujian cuma kalau kamu berhasil sesuatu. Tapi percaya deh, nilai kamu gak tergantung dari pencapaian kamu. Bukan karena kamu dapat kerja bagus, punya gaji tinggi, punya pasangan keren, baru kamu pantas dicintai. Kamu tuh udah pantas dihargai dari sekarang, dari detik ini juga. Cuma karena kamu jadi diri kamu sendiri.
Kadang, kamu juga butuh berhenti sebentar dari lari terus-terusan ngejar target hidup. Gak semua hal harus dikejar sekaligus. Capek loh kalau terus ngerasa harus buktiin sesuatu ke semua orang. Kamu boleh istirahat, boleh diem dulu, boleh ngerasa lelah. Bukan berarti kamu lemah, tapi karena kamu manusia. Dan satu hal lagi ya, healing itu gak selalu soal yoga, meditasi atau journaling. Kadang healing cuma sesederhana bisa bangun dari tempat tidur hari ini. Bisa mandi, bisa makan, bisa nahan diri buat gak nyalahin diri sendiri. Itu juga bentuk keberanian. Kecil sih, tapi penting. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa kurang banget hari ini, coba pelan-pelan tarik napas. Terus bilang ke diri kamu, gue mungkin belum sampai, tapi gue udah lebih kuat dari kemarin. Sekarang coba kamu ingat lagi deh, hal-hal kecil yang dulu kamu anggap sepele, tapi ternyata penting. Kayak waktu kamu nolongin temen yang lagi down, atau waktu kamu tetap hadir buat keluarga kamu meskipun hati kamu sendiri lagi hancur. Atau pas kamu senyum ke orang asing di jalan, terus ternyata senyum itu ngebantu mereka ngerasa sedikit lebih baik hari itu. Hal-hal kayak gitu tuh bukti kalau kamu bukan orang yang kurang. Kamu tuh justru punya banyak hal yang gak semua orang punya. Empati, kesabaran, dan kekuatan buat tetap jalan walau rasanya berat. Tapi karena kamu terlalu fokus sama standar dunia yang harus ini, harus itu, kamu jadi gak sadar kamu tuh punya nilai dari hal-hal yang gak kelihatan. Kamu juga gak perlu nunggu semuanya sempurna dulu baru bisa bahagia. Bahagia itu bukan tujuan akhir, tapi perasaan kecil yang bisa muncul di tengah-tengah kekacauan. Kadang kamu nemu bahagia pas lagi makan makanan favorit, atau denger lagu yang cocok banget sama mood kamu. Kadang bahagia tuh pas kamu bisa ketawa karena hal random di TikTok. Dan itu sah-sah aja, gak usah ngerasa bersalah karena kamu belum sampai ke titik yang kamu pengen. Semua orang punya waktunya masing-masing. Kamu bukan gagal cuma karena kamu belum di tempat yang seharusnya. Kadang justru proses menuju ke sana yang bikin kamu jadi kuat. Jadi lebih kenal diri sendiri, jadi lebih ngerti arti dari nerima dan bertumbuh. Dan kalau suatu hari nanti kamu lagi jatuh lagi ngerasa, kok gue balik lagi ke titik ini sih? Itu gak apa-apa juga. Gak ada proses yang lurus terus. Kadang naik, kadang turun. Tapi yang penting kamu gak nyerah. Kamu tetap coba meskipun pelan-pelan. Itu udah luar biasa. Terakhir, aku cuma mau bilang, kamu berharga. Beneran. Bukan karena pencapaian kamu, bukan karena omongan orang lain, tapi karena kamu adalah kamu. Dan itu cukup. Kalau hari ini berat, gak apa-apa. Istirahat aja dulu. Nangis kalau perlu. Tapi jangan lupa bangun lagi. Dunia masih butuh versi terbaik dari kamu. Yang mungkin sekarang belum kamu lihat. Tapi pelan-pelan akan muncul. Seiring kamu terus belajar nerima dan nyayangin diri sendiri.